Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Historia live streaming video podcast Raja Dahroni Channel. Nah, kali ini saya sudah bersama tamu yang sangat jauh ya dari Kabupaten Lingga ya, sementara studio kami ini di Tanjung Pinang ya. Bang Aziz Martindas. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Warganet dimanapun berada, Bang Aziz Martindas ini adalah Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lingga dan salah satu tokoh pergerakan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang sama-sama kita ketahui tanggal 24 September 2020 nanti genap berusia 18 tahun ya. Seperti yang minggu yang lalu kita bahas bersama Bang Basarudin Idris ya, kemarin tokoh muda, sekarang kita bicara tentang gerakan mahasiswanya. Nah, warganet dimanapun berada silakan Anda share seluas-luasnya. Semoga perbincangan kami 30 menit ke depan ini bermanfaat, dan nanti insya Allah setelah pembicaraan ini ada perbincangan yang kedua ya, tentang sejarah juga ya. Sebenarnya Bang Aziz Martindas bisa duduk sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lingga. Nah, warganet dimanapun berada, gerakan 98 reformasi seolah-olah memberikan panggung tersendiri bagi gerakan mahasiswa ya. Reformasi, dan setelah reformasi seolah-olah memang tren demonstrasi tentunya dengan gerakan-gerakan yang ada menjadi sebuah tren tersendiri pada waktu itu, dan termasuk pada gerakan sejarah ya, pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ya, Bang Aziz Martindas. Nah, kita langsung saja ke topik peran gerakan mahasiswa pada waktu itu. Tentu kalau saya boleh menafsirkan, memang agak gerakan mahasiswa di Riau tentu lebih dominan ya, karena memang ujung pergerakan awal mula pergerakan mahasiswa dari situ, karena kita mau memisahkan diri menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin secara singkat dan sederhana, Bang, bisa nggak diceritakan di awal tokoh-tokohnya waktu itu gerakan mahasiswa, dan dari mana motif ya dan lain sebagainya. Baik, saya akan coba menjelaskan, karena saya adalah termasuk salah satu pelaku daripada sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, di samping dengan pelibatan kawan-kawan mahasiswa yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya juga kawan-kawan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau pada waktu itu. Memang reformasi ini menjadi media utama kebangkitan mahasiswa pada saat itu, yaitu tahun 1998 dengan kejatuhan Soeharto digantikan dengan Habibie. Ini membuat motivasi daripada mahasiswa yang sangat peduli dengan daerah, yang punya kepedulian dengan daerah untuk berjuang, bukan hanya untuk Provinsi Kepri, bahkan jauh sebelumnya juga kita juga sudah berjuang untuk kemaslahatan masyarakat, menyangkut persoalan-persoalan kebijakan pemerintah daerah, persoalan tambang, persoalan tanah uruk, persoalan lamparan dasar pukat rimau, dan segala macam persoalan-persoalan judi juga ada di situ. Ketika ini selalu meresahkan masyarakat, mahasiswa selalu ada untuk berjuang dan bergerak bagaimana meredam hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat ini. Maka era itu merupakan era kebangkitan daripada mahasiswa yang saat itu selalu bergerak hal-hal yang menyangkut persoalan itu, persoalan yang meresahkan masyarakat. Kami di Pekanbaru pada saat itu begitu selesai daripada reformasi itu berjalan, kami membentuk suatu wadah FKPM KPR, yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Kepulauan Riau, yang itulah merupakan cikal bakal pada saat itu. Yang di Provinsi Kepulauan Riau itu cuma ada IWKL, Ikatan Warga Kepulauan Riau, IWKR.
Dan dari motivasi itu kita segera membentuk forum, dan dari forum itu lahirlah Ikatan Pemuda Mahasiswa Kepulauan Riau. Itu persisnya tahun berapa? Tahun 1998 akhir kita sudah membentuk. Begitu selesai reformasi 21 Mei akhir tahun itu kita sudah menggulirkan pembentukan forum komunikasi yang akhirnya berbuah dengan IPM KKR, Ikatan Pemuda Mahasiswa Kepulauan Riau. Nah, dari situlah awal mula kami melakukan suatu aktivitas-aktivitas yang berbau sosial kemasyarakatan, menyangkut program-program beasiswa yang tidak tersentuh saat itu. Kita akan menyuarakan kepada pemerintah daerah pada waktu itu yang dipimpin oleh Bapak Abdul Manan, di mana kawan-kawan mahasiswa Pekanbaru pada waktu itu peduli dengan persoalan-persoalan daerah yang terus berjuang dengan kawan-kawan mahasiswa dan sampai kepada urusan-urusan masyarakat. Nah, dari perjuangan itu kawan-kawan mahasiswa terpanggil ketika ada keinginan dari masyarakat Kepulauan Riau untuk memekarkan wilayah Kepulauan Riau menjadi beberapa kabupaten kota. Nah, kami di Provinsi Riau waktu itu mendengar itu langsung menyambut ide daripada yang diwadahi oleh siapa yang namanya tuh orang-orang tua yang membentuk wadah ingin untuk membentuk suatu pemecahan itu, langsung menyambut itu dengan orang-orang tua Pekanbaru. Kenapa harus pemekaran kabupaten saja? Kenapa tidak pemekaran provinsi saja? Kenapa? Karena mengingat orang-orang tua di Pekanbaru pada waktu itu merasa terzalimi, di mana mereka yang mempunyai kepangkatan yang tinggi, mempunyai status yang lumayan dihargai, tapi tidak pernah diberikan jabatan yang besar di Provinsi Riau, jabatan yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Dari situlah Pak Daud Kadir, siapa namanya tuh, Bapak Abdul Malik dan rekan-rekan semua tokoh-tokoh masyarakat di sana berkumpul, dan kami ada di situ menyampaikan kita harus, tidak ada kata lain, kita harus membentuk Provinsi Kepulauan Riau yang lebih besar demi menjaga harga diri dan marwah masyarakat Kepulauan Riau. Karena kita juga tahu sejarah pertama terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau itu, Provinsi Riau itu ada ibu kotanya berada di daerah kita di Tanjung Pinang. Sudah itu diambil alih oleh Provinsi Riau, dan sejak saat itu kita tidak menjadi wilayah kabupaten, dan kita berniat untuk memekarkan sendiri menjadi wilayah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan yang sudah dirancangkan oleh kawan-kawan di Tanjung Pinang pada waktu itu, orang-orang tua kita di bawah apa itu yang namanya organisasi untuk membentuk kabupaten, sehingga pada Mubes pertama di Royal Venice pada waktu itu kita berhasil mencetuskan dengan kawan-kawan mahasiswa seluruh Indonesia. Pada waktu itu mereka juga kawan-kawan mahasiswa seluruh Indonesia melakukan pergerakan dan mempunyai inisiatif yang sama untuk membentuk Provinsi Kepulauan Riau sendiri di dalam suatu kerangka Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira begitu rancangan awal daripada gerakan-gerakan mahasiswa pada saat tahun 1998 sampai 2002 itu. Nah, kalau kita perhatikan di Tanjung Pinang juga ada peristiwa Samsat yang memang luar biasa ya. Artinya kalau kemarin kita berdiskusi ada kurang lebih 40 mahasiswa ya kata OO. Nah, kalau di Pekanbaru apa kesan-kesan mungkin apa perjuangan teman-teman gerakan pada waktu itu kan, karena memang tidak mudah kan, karena harus ke kantor ke Gubernur Riau, kantor DPRD Riau waktu itu. Apa momentum yang memang paling berkesan untuk Abang dan teman-teman, dan mungkin kalau boleh nanti disebutkan siapa kawan-kawan Abang yang mungkin
ya hari ini mungkin menyaksikan kita gitu. Jadi gini, kami pada saat itu Samsat itu adalah peristiwa terakhir. Peristiwa terakhir. Jauh sebelum itu kesan yang sangat berarti bagi mahasiswa adalah ketika kami mengikuti Kongres Rakyat Riau pertama, Rakyat Riau kedua yang ingin di mana kawan-kawan mahasiswa pada waktu itu berupaya untuk memasukkan klausul bahwa bukan hanya kami tidak ingin menjadi merdeka. Kita hanya ingin provinsi Kepulauan Riau. Namun ditantang oleh tokoh-tokoh Riau pada waktu itu sehingga hampir terjadi chaos yang orang tua kami Pak Abdul Malik itu diteror dan saya dan kawan mahasiswa pada waktu untuk menyatakan sikap keluar daripada kongres itu dengan menyatakan diri bahwa keluar dari Provinsi Riau dan ingin menjadi provinsi yang lepas dari Provinsi Riau menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Itu adalah kesan yang luar biasa karena kawan-kawan begitu sampai terjadi deadlock, hampir terjadi anarkis di situ karena kawan-kawan untuk menggagalkan keinginan mereka untuk merdeka itu. Selanjutnya ada peristiwa yang kedua adalah sewaktu mandeknya pansus DPRD provinsi tentang pembentukan provinsi Kepulauan Riau, kawan-kawan mahasiswa dari Jawa, dari Jakarta, dari Sumatera, dan beberapa daerah lain berkumpul Pekanbaru melakukan suatu aksi penggembosan ban seluruh pejabat Provinsi Riau yang ada pada waktu itu saat melakukan paripurna di DPRD Provinsi Riau. Pada saat itu kami melakukan ban bocor semua sehingga terjadi aksi karena mendesak segera pansus itu dibentuk ulang. Dibentuk ulang dengan ketua yang kami inginkan pada saat itu berdasarkan aspirasi masyarakat adalah Bapak Lukman Edi pada waktu itu. Karena pansus sebelumnya itu hampir berjalan. Pansus DPR menyatakan sikap menyetujui pembentukan provinsi hampir tidak berjalan. Karena itu mahasiswa datang bersama-sama berkumpul di Pekanbaru melakukan aksi minta segera dibentuk pansus baru dengan ketuanya Lukman Edi. Itu merupakan pengalaman yang cukup luar biasa pada saat itu gerakan-gerakan mahasiswa. Selanjutnya adalah aksi demonstrasi besar-besaran. Aksi demonstrasi besar-besaran masyarakat Kepulauan Riau bersama dengan mahasiswa pada saat menghadapi paripurna DPRD Riau yang jelas keputusannya adalah menolak Provinsi Kepulauan Riau yang pada saat itu terjadi anarkisme, pemecahan dan penangkapan mahasiswa dan sampai penjara yang pada waktu itu saya yang termasuk memecahkan kaca. Itu tidak lama karena kebetulan kita dibantu oleh Pak Sarwan Hamid, bukan Pak Sarwan Hamid, Bapak yang dari kepolisian dari orang Kepulauan Riau membantu kami untuk kita dikeluarkan dari penjara dengan kekhawatiran takut diserang sama kemari mencari anak yang sampai diisi pembakaran tidak terjadi dan kita memang saat itu ketakutan karena itu dari gerakan-gerakan Kepulauan Riau Indonesia pada saat itu bahwa kita sudah siap untuk pembentukan Provinsi Riau. DPR provinsi menolak sehingga dan alhamdulillah terjadi tragedi Samsat yang Pinang pada waktu mahasiswa sebagai agenda yang kita ingin persiapkan untuk melakukan gebrakan-gebrakan dalam perjuangan Provinsi Kepulauan Riau. Kawan-kawan mahasiswa itu semuanya turun dari berbagai daerah, termasuk pada saat itu adalah daerah Pekanbaru juga turun. Kawan-kawan yang mendapatkan kuliah dan sudah menjadi pemuda dan alhamdulillah mereka tetap
bergabung di dalam gerakan mahasiswa Kepulauan Riau. Pada saat itu ada Pak Jepri yang anak-anak baru yang masuk penjara beserta kawan-kawannya dalam tragedi Samsat yang terjadi penembakan peringatan pengejaran oleh polisi, dan alhamdulillah mereka saat ini sudah dapat saya katakan bahwa memang perjuangan pengorbanan yang luar biasa, dan kita berharap depan bahwa pemerintah provinsi betul-betul menjalankan roda pemerintahan itu sesuai dengan amanah yang disampaikan di dalam MUBES. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Kepulauan Riau. Karena kita sudah melakukan beberapa macam kajian jauh sebelum itu, sebelum pembentukan provinsi, bahwa kita punya potensi biasa untuk dikembangkan, termasuk untuk mendapatkan PAD. Cuman sayang belum dapat terkelola dengan baik itu sumber minyak dan segala macam, sehingga mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang lebih baik nanti, atau kepemimpinan siapapun yang terpilih gubernur nanti, akan dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk masyarakat Kepulauan Riau. Oh iya Bang, kemarin kata Om kan ada 40 mahasiswa ya, itu mungkin cuman kan Abang mungkin sebagai gerakan mahasiswanya ya, yang paham benar dengan kondisi-kondisi mahasiswa yang ada itu, mungkin bisa diceritakan lebih dalam Bang, gimana 40 orang mahasiswa ini ya, prediksi 40 waktu itu kan, gimana kondisinya saat ini kan, karena teman-teman Abang juga ya, apakah mungkin Abang termasuk juga gitu yang di penjara atau dipukul, kan banyak yang ke rumah sakit dan lain sebagainya, waktu itu gimana tuh kondisi? Iya, pada saat itu memang pada tragedi Samsat itu memang terjadi pemukulan-pemukulan, tapi tidaklah seperti biasa di dalam suatu aksi, bahwa polisi selalu melakukan suatu tindakan-tindakan yang berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya anarkis. Memang terjadi pemukulan dan penembakan, ada yang patah gigi, tapi semua itu terselesaikan dengan baik karena tokoh-tokoh tua yang pada waktu itu Pak Uzrin Hud dan kawan-kawan juga tidak membiarkan mereka itu di dalam suatu persoalan, tapi terus melakukan lobby supaya mereka itu tidak dilakukan secara keras, karena mereka adalah gerakan moral, bukan orang yang mencuri, tapi merupakan gerakan moral simpatik dari hati mereka untuk menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan Provinsi Kepulauan Riau untuk jadi provinsi. Dapat saya katakan bahwa saya sebutkan saja, tentu kawan-kawan mahasiswa yang sangat reaktif di dalam perjuangan provinsi itu. Kalau kami untuk di Pekanbaru itu, dari Tanjung Pinangnya ada Pak Hasan, ada Sukri, Yorio Skandar, ada Darti. Alhamdulillah mereka juga semua sudah berhasil. Dari Kabupaten Bintan ada Indra Hidayat, ada Apri Subjadi, dan kawan-kawan yang lain yang terlibat secara langsung. Ini artinya, ini saya mau menyebutkan ini yang menjadi konseptor saja, artinya orang-orang yang itu. Tapi pada prinsipnya seluruh kawan-kawan mahasiswa yang tamat, yang berada pada tahun 1998 itu adalah terlibat di dalam perjuangan. Dari Kabupaten Karimun ada Faisal, ada Ramdan, Sumantri Adi, ada Aris Fahriandi, ada Hamdani, Ruslan, Adi Ifriansa, Raja Hadiansah, Ikhwan, Raja Yuliarmansah, Supriyatin. Mereka semua terlibat, itu dari Pekanbaru itu. Dari Lingga ada saya, Samsuardi yang sudah almarhum meninggal, Selamat, Mutar Aidi, Indra Rukian, Jepri, Taufik, S. Asam Marfizan, Jumadillah. Dari Natuna ada Hadisun, Dasril, Ahmad Sopyan, Nanang, Anto, Amin. Dari Pramudia Ananta, Tarmiadi. Dari Batam saya tidak tahu, karena pada waktu itu tidak kenal mahasiswa di Bataman itu. Tapi di antara itu ada juga kawan-kawan yang pejuang dari Bandung ya. Bandung. Saya sebutkan, ada Zulhairi Alex, ada Enon, ada Henry Sanopaka, ada dari Surabaya, Kus Hendriandi Wahab, Hasan Taufik, ada aktivis Jakarta, Iwan Pengabean, Riko, Juniandi, Julianta Mitra, Opa Sumake, Yoran, Iwan, Manaf, Alfian,
Dari Yogyakarta Dian Utama, Julhefi Hasim, Andri, Yudi, Tong, Henry, Wahyudi, Kamarullah, Boy, Apek, Iwan, Along. Dari Malang ada Fansuri, ada Didik, Huzairi, Hairul. Dari Padang ada Abdul Halim, Alfaidison. Dari aktivis Semarang, Nanang, Sony, Boy, Faizal. Aktivis Medan, Reza, Mamat. Aktivis Batam, Irwanto, Andi, Erinata, Evandi, Muhammad Zin. Aktivis Tanjung Pinang, Fadli, Muslim, Alek, Suryawan. Jadi luar biasa mahasiswa dan kami kompak. Walaupun terjadi perpecahan ke dalam, artinya ada persoalan-persoalan internal yang pada saat itu mungkin persoalan permainan-permainan elit politik untuk memecahkan konsentrasi kefokusan mahasiswa. Alhamdulillah kita dapat selesaikan dengan baik. Yang pada waktu itu terjadi di asrama haji hampir pecah, tapi alhamdulillah dapat selesai. Tapi walaupun bagaimanapun, di antara itu ada juga mahasiswa Kepulauan Riau yang dimanfaatkan oleh elit politik provinsi Provinsi Riau untuk memecah belah dengan melakukan aksi-aksi menolak perjuangan provinsi dan segala macam. Dan alhamdulillah tapi jumlah tidak begitu banyak. Lebih banyak yang mendukung dan kita solid untuk perjuangan provinsi Kepulauan Riau. Nah Bang, kalau kita perhatikan kan, lihat catatan-catatan mini sejarah lahirnya Undang-Undang 25 tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau kan itu tidak sederhana. Kan tentu endingnya tetap di Jakarta ya. Apakah sebuah gerakan elemen tadi itu datang ke Jakarta atau memang hanya gerakan mahasiswa di Jakarta yang memang konsen, atau memang tadi yang Abang sebutkan itu berbondong-bondong ke Jakarta? Ya. Jadi setelah melakukan beberapa pertemuan di daerah masing-masing kawan-kawan mahasiswa, kita melakukan koordinasi. Koordinasi ada yang lewat surat karena pada waktu itu memang HP hampir hanya beberapa orang saja yang pakai. Hanya beberapa mahasiswa yang katakanlah orang tuanya punya kemampuan finansial yang berkomunikasi. Rata-rata kawan-kawan mahasiswa, saya sendiri pun belum punya HP pada waktu itu. Tapi kita terus melakukan komunikasi, baik itu berupa surat yang dikirim dan segala macam, untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang pada prinsipnya adalah ketika ini perlu dilakukan gerakan bersama, kita menyatu. Bisa di Pekanbaru, bisa di Jakarta. Ada 2 titik saja yang cenderung kita selalu melakukan suatu kegiatan pressure. Yang sifatnya pressure itu adalah di Jakarta dan Pekanbaru. Pekanbaru adalah gerakan-gerakan di dalam sebelum pemerintah Provinsi Riau menanggapi secara baik keinginan kita, maka kita melakukan. Ketika final bahwa mereka menolak, maka kita habis gerakan kita di Pekanbaru, maka konsentrasi kita adalah bagaimana mendorong DPR RI untuk segera mengesahkan, menjadwalkan rancangan undang-undang pembentukan provinsi menjadi undang-undang provinsi. Iya, waktu itu Abang terlibat sama kawan-kawan atau memang fokus Jakarta? Semuanya terlibat ke Jakarta. Jadi semua mahasiswa baik itu yang di Pekanbaru, kalau berangkat di Jakarta bergerak bersama. Ada yang pakai bus, kami pernah pakai bus juga berangkat ke sana. Ya makan waktu 2 hari 2 malam juga kan. Kalau pakai pesawat kan mahal kan, kalau pakai kapal kan jauh, ya pakai bus kadang-kadang. Semua memang Pekanbaru bisa akses darat. Bisa akses. Nah Bang, kalau di DPR RI kan tentu perjuangannya juga tidak singkat ya, panjang juga. Apa kalau di DPR RI apa yang paling berkesan ya dari gerakan-gerakan yang Abang lakukan bersama kawan-kawan? Pada prinsipnya gerakan pressure di Jakarta itu adalah gerakan long march. Yang sepanjang dari asrama haji Jakarta itu kami melakukan aksi ke Mendagri. Itu berapa kisaran pendemonya? Ya itu ribuan orang, termasuk masyarakat dan mahasiswanya. Nah, pada saat itu memang kita berbondong-bondong long march, melakukan suatu orasi, menyampaikan suatu pernyataan sikap untuk kita itu diberikan provinsi sendiri, mulai dari asrama haji sampai ke Mendagri. Mendagri pada waktu itu kami juga terus melakukan penekanan pressure untuk supaya tetap DPR RI kan langsung setelah ke Mendagri langsung ke DPR RI untuk melakukan tekanan-tekanan. Semua kita lakukan untuk gerakan-gerakan itu. Dan itu termasuk yang berkesan bagi mahasiswa karena rata-rata yang hadir pada saat itu adalah seluruh masyarakat
Kepri, termasuk ada tokoh-tokoh dari Lingga, Pak Isa dan segala macam, dengan tokoh-tokoh tuanya dari Natuna, dari Bintan, Pak Ansar, dari semuanya dari Batam, dari segala macam hadir di DPR RI untuk menyampaikan pernyataan sikap. Itu berkumpul dalam jumlah yang cukup lumayan besar, puluhan ribu juga kira-kira. Itu berapa lama tuh Bang menduduki DPR RI? Pada saat itu kita tidak menduduki. Tidak menduduki. Kita cuma menyampaikan pressure pagi, petang kita pulang. Sampai petang lah. Oh, petang udah disahkan. Belum. Kita disahkan setelah ada aksi berikutnya. Oh, gitu. Aksi berikutnya yang memang pada saat itu kita yakini bahwa itu disahkan, yaitu pada tahun berapa saya lupa juga. Kalau di DPR RI berapa kali berarti Bang? 2-3 kali demonstrasi ke DPR RI itu 2-3 kali salah saya, kawan-kawan mahasiswa. Dan selain kawan-kawan mahasiswa Jakarta juga melakukan gerakan-gerakan simpatik. Mereka mahasiswa Jakarta itu melakukan gerakan simpatik bersama daerah-daerah terdekat, ada yang Bandung apa segala macam. Kalau kami kan jauh, baru kan. Kalau daerah-daerah dekat mereka menyatu melakukan gerakan simpatik, membagikan bunga-bunga inilah, bunga ini duka terhadap keinginan pembentukan yang ditolak oleh Provinsi Riau itu. Ya artinya gerakan simpatik yang sifatnya menghimbau pemerintah supaya peduli terhadap keinginan masyarakat Kepulauan Riau. Itu mereka lakukan kawan-kawan mahasiswa dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Jakarta. Oke. Nah, kalau sedikit lagi ya. Kan tentu ada juga tadi kontribusi mahasiswa atau gerakan mahasiswa lebih banyak aksi dan gagasan-gagasan ya untuk mendorong, mempressure ya kata kuncinya. Kalau di pusat sendiri kan tentu ada elit-elit juga yang mendukung mendukung pengesahan ini ya. Nah, kalau dalam penilaian mahasiswa siapa sih yang paling berjasa gitu ya, maksudnya menggolkan undang-undang undang-undang 25 tahun 2000 nggak punya legislatif, nggak ada gitu ya, nggak ada Riau semua gitu kan. Jadi kami tahu mahasiswa bahwa peran besar di dalam perjuangan bagaimana memasukkan rancangan itu di dalam DPR RI itu adalah tokoh kita Sudirman Almun. Beliau adalah orang yang selalu orang konseptor yang selalu melakukan gerakan-gerakan, melakukan lobby-lobby ke DPR RI agar bagaimana daerah-daerah tertentu yang dianggap mendukung Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan hak inisiatif untuk dalam pemekaran ini. Bapak Sudirman Almun bersama Bapak Uzrin Hud termasuk tokoh yang sangat menjadi motivator daripada pergerakan ini. Artinya mereka yang mendorong, terutama Pak melakukan masuk di dalam celah-celah kawan-kawan anggota DPR RI yang pada saat itu memang kita tidak punya keanggotaan, tapi ada kawan-kawan dari Jambi, DPR Jambi dan beberapa daerah yang melakukan mereka lobby untuk dapat akhirnya masuk di dalam draft untuk pengesahan rancangan undang-undang itu. Oke. Nah Bang, sebentar lagi 24 September berarti sudah genap 18 tahun ya usia Provinsi Kepulauan Riau. Nah, bagaimana pandangan Abang selama ini pembangunan Provinsi Kepulauan Riau? Apakah sudah seperti apa yang diharapkan ketika 18 tahun berjuang yang lalu? Memang walaupun secara politik memang selama 18 tahun ini kalau saya secara pribadi melihat ya kita banyak transisi ya kepemimpinan ya. Ada ada yang berhalangan tetap meninggal, ada juga berhalangan tetap karena menggunakan baju oranye. Saya pikir mungkin secara politik pemerintahan ini mungkin agak susah ya kita mau establish dalam pemerintahan. Tapi secara pandangan kemahasiswaan atau gerakan mahasiswa tempo dulu terhadap kondisi Provinsi Kepulauan Riau ini gimana penilaian? Kami masih menilai bahwa pemerintah provinsi setelah terjadinya pembentukan provinsi ini masih belum maksimal. Artinya sesuai dengan amanah yang disampaikan pada Mubes Musyawarah Rakyat Kepulauan Riau. Pertama, bahwa di mana tujuan dari pemekaran adalah untuk mesejahterakan masyarakat Kepulauan Riau. Masih belum maju dan bahkan sampai ke jalan-jalan aspal
pembentukan jalan aspal pun belum dapat berjalan dengan baik. Iya, termasuk listrik nih. Ya, termasuk listrik juga, termasuk listrik yang air tiba-tiba mati. Gitu ya. Oke Bang, mungkin singkat dan sederhana ya. Nanti mungkin kita bisa rekam ulang ya untuk closing terakhir. Tapi yang jelas ini masih ready, masih live streaming sebenarnya kita dengan pencahayaan ala kadarnya. Terakhir dari Abang, maaf nih agak private sedikit ya. Selesai kan kuliahnya? Gitu. Alhamdulillah selesai. Walaupun 7 tahun. 7 tahun hampir ya. DO juga. Hampir DO gara-gara perjuangan provinsi alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah jelas lagi. Hampir DO Bang ya. Ya hampir DO gara-gara perjuangan provinsi. Nah ini mungkin sedikit ya dengan kondisi mahasiswa saat ini kita juga sedih bergerak juga enggak gitu. Tapi selesai kuliah juga enggak juga gitu. Padahal sekarang laptop, wifi ada di mana-mana gitu. Kalau dulu kan memang cukup heroik ya. Artinya komputer juga susah, mesin tik juga susah, lepas harus bergerak juga. Itu gimana Bang? Tipsnya waktu dari sejak dulu dan apa mungkin pesan-pesan Abang untuk gerakan mahasiswa saat ini? Ya, saya cuma mengimbau kepada kawan-kawan mahasiswa aktivis, berjuanglah dengan hati nurani. Berjuanglah dengan keinginan pribadi untuk memperbaiki daerah ini menjadi lebih baik. Jangan kita hanya mementingkan diri sendiri. Ketika ada di antara lingkungan masyarakat kita melihat ada persoalan terhadap kebijakan pemerintah, maka kita harus hadir di sana. Kenapa? Karena mereka juga butuh bantuan kita karena masyarakat kita tidak mampu untuk berkomunikasi langsung secara langsung kepada pemerintah, maka kita hadir di sana untuk memberikan suatu masukan-masukan kepada pemerintah ke arah yang lebih baik. Kalau tidak kita sebagai mahasiswa siapa lagi? Karena mahasiswa ini selalu menjadi garda terdepan dalam menggerakkan suatu perubahan-perubahan daerah. Jadi saya sebagai anggota DPR juga berharap kepada kawan-kawan mahasiswa beri masukan kepada kami yang terbaik untuk kemajuan daerah supaya kita sama-sama berpikir mencari yang terbaik supaya kita tidak menjadi persoalan di masyarakat bahwa kita hadir di pemerintahan ini menjadi bumerang untuk keburukan masyarakat. Kita tetap berupaya, kawan-kawan mahasiswa harus memberikan suatu masukan kepada pemerintah sehingga apa yang dijadikan oleh slogan Soekarno bahwa berikan saya satu pemuda, ya kan? Untuk apa? Mengubah dunia, ya kan? Maka pemuda itu di mana? Pemuda itu adalah mahasiswa yang selalu kreatif dan inovatif di dalam berpikir secara objektif untuk pembangunan masyarakat. Saya kira itu. Nah, warganet dimanapun berada, mohon maaf tadi ada kekeliruan teknis ya, mati lampu. Mudah-mudahan perbincangan kami selama 30 menit ke depan bermanfaat ya pada warganet dimanapun berada. Ya, nantikan kami juga ada program belak-belakan 15 menit ke depan kami izin istirahat dulu ya. Mudah-mudahan perbincangan kami bermanfaat dan pastikan Anda like, share seluas-luasnya. Semoga perbincangan kami, obrolan kami bermanfaat dalam rangka memperingati 18 tahun Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sampai jumpa dalam program Historia pekan berikutnya. Terus berbagi dan menginspirasi. Sebentar barangkali mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi ada seorang aktivis mahasiswa yang mantan aktivis akan membuat buku katanya. Dia sudah meminta kepada saya untuk memberikan data-data dari cerita yang pernah saya buat di Facebook. Mudah-mudahan itu selesai dalam waktu dekat. Iya, mudah-mudahan bisa selesai bacaan ya. Pas tanggal 24 nanti ya, mudah-mudahan ya. Baik warganet dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih untuk Bang Aziz Martindas. Jangan lupa Bang, 15 menit lagi kita istirahat, kita ngobrol lagi di bab yang lain ya. Baik warganet, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian kami. Mudah-mudahan pembicaraan kami bermanfaat. Historia terus berbagi dan menginspirasi. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.